masih mengulas kasus hukum dan perundang-undangan dalam arti deponering, repositioning kasus blunder penculikan Indah Wayu Widiawati dan Hilda Fitriayu Desmayanti oleh Bambang Permadi pada 2011. Dalam kasus ini saya istilahkan selokaton. Selokaton perlu diketahui bahwa ini sebagai catatan kesaksian bahwa tersangka berkali-kali berkelit melakukan pengalihan kasus, berbalik menyerang, dan berkali-kali merekayasa kasus dengan modus yang sama, yaitu persekongkolan dan permufakatan jahat. Dua, tidak pernah jujur di dalam memegang tanggung jawab. Tiga adalah melakukan pembunuhan karakter dengan cara mencermarkan pasangan sendiri. Empat, melakukan kebohongan publik dan membalikan fakta kasus dengan mencitrakan diri atau menciptakan alibi dan membuat barang bukti yang tidak ada hubungannya. Yang pada intinya apa yang dilakukan oleh IWW adalah mencuri, menipu, dan menggelapkan uang maupun barang dan membobol uang banyak bank, dan setelah mendapatkan uang lalu kabur, dan kasus ini termasuk TPPU atau pencucian uang. Yang kelima, sudah punya rencana tersendiri secara masif dilakukan rekayasa eksekusi pada tahun 2011, baik tersebut memenuhi unsur penipuan, penggelapan, ataupun kasus kriminal lainnya. Dari klarifikasi pers yang saya sampaikan sudah dikemukakan di depan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melalui PPTK, Inspektorat BKD. Seharusnya kasus ini dibuka lebar-lebar dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Namun selama ini Dinas Pendidikan menutup pintu, tidak berkenan untuk melakukan koordinasi atau pembicaraan lanjutan yang selama ini apa yang diupayakan oleh korban, baik laporan sampai pembuktian belum ditindaklanjuti dan diselesaikan prosesnya oleh pihak-pihak terkait. Bahwa kasus IWW yang melakukan mesum dan kabur dengan oknum anggota polisi ini adalah murni pelanggaran hukum, dan pelanggaran hukum tetaplah harus diproses dan hukum harus ditegakkan. Yang pertama adalah tuntutan kepada Muhammad Sutopo karena penyerobotan alas hak, pengalihan kasus, pemutarbalikan fakta opini, dan akhirnya tidak bisa dihubungi. Saudara Sutopo mengatakan bahwa pada intinya menuduh pelapor adalah orang yang tidak waras atau gila, stres, dan dia membandingkan kejadian tersebut dengan entengnya. Yang kedua, menyuruh kepala-kepala sekolah dan pengawas mengecoh dan melancarkan atas gugat cerai dan menolak klarifikasi. Yang ketiga, mengatakan bahwa akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap kejadian per segmen karena menyangkut kewenangan di dalam kewenangan. 4. Sutopo menantang klien kasus diminta atau dipersilahkan kalau berani melaporkan ke kepolisian dan kejaksaan, dan akhirnya dilakukan oleh korban. 5. Berjanji akan menyelesaikan insentif tunjangan gaji karena dalam kewenangan dan haknya. 6. Perkara sudah dilempar ke bupati, namun klien disuruh menyelesaikan kepada bupati saja dan minta pertimbangan kepada bupati. 7. Sutopo menutup kasus secara sepihak dan kasus dianggap selesai, padahal kasus itu belum selesai. Tuntutan hukum mengikat juga kepada Saudara Jayu Setianto, oknum kepala dinas sebelumnya yang diduga turut serta di dalam membawa lari korban, menyembunyikan korban, dan akhirnya memukuli Saudara D di Utara Desa Sugian tahun 2012. Untuk ini mohon modus dendam pribadi ada hubungan serius dengan IWW atau unsur lainnya yang sudah terlapor di polsek terkait, dan dugaan-dugaan lainnya tersebut diungkap. Rekayasa kasus penculikan, perampokan, perampasan, pemerasan yang dilakukan oleh
BBPM dan kurir-kurir IWW. Di dalam pengusutannya lebih lanjut diungkap dan dalang-dalangnya untuk ditangkap, data-data sudah lengkap dan sah, membuktikan delegitimasi gugat cerai yang didahulukan kasus, membuka dugaan skandal suap dan gratifikasi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, menghilangkan barang bukti dengan membakar kantor dinasnya sendiri. Pada akhirnya adalah dugaan adanya penyelewengan, manipulasi kependudukan oleh IWW dibantu oleh kroni-kroni yang juga mendesak dengan memo gugat cerai, sebagaimana memperoleh hukumnya terhadap pihak-pihak yang terkait yang berpotensi terbilang di dalam rekayasa kejadian peristiwa di dalam maupun di luar konteks. Dalam hal ini menjelaskan soal-soal kompensasi pembagian insentif tunjangan gaji dan hak lainnya sesuai pasal nomenklatur yang dimaksud adalah sebagai wan prestasi di dalam peraturan perundang-undangan dan membantu di dalam melakukan proses hukum perdata atas terselesaikan verset, delek, dan alasan lainnya yang kontentius. Terkait hal ini ada kejanggalan proses pada pasal 8 ayat 1 PP nomor 10/1983 tentang tata cara izin perceraian bagi PNS Jungto, pasal 10 bab 3 juga memuat peraturan sanksi atas pelanggaran yang dirubah oleh PP nomor 45 tahun 1995 dan perubahan PP nomor 10/1983 secara umum berbunyi bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS yang bekerja, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk bekas pasangannya. Faid. Keterangan lanjutan bahwa tambahan yang urgen dan perlu difahami bersama baik pemerintahan maupun kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan adalah tentang hak kontentius seorang suami yang telah diceraikan oleh istrinya dan sebaliknya. Jika kehendak suami dengan ketentuan-ketentuan penjabaran otomatis dapat dijelaskan di dalam dan bisa dirubah secara verset, maka pembagian itu dapat dimungkinkan 1/3 sampai dengan 2/3 bila alasannya perceraian itu si istri terlibat dalam perkara pelanggaran hukum maupun penganiayaan lahir maupun batin kepada suami istri, seorang penjudi, pemadat, tunasusila, melakukan perselingkuhan, pemabuk, dan rekayasa bohong yang sukar disembunyikan dan melanggar ketentuan undang-undang. Dan kenyataannya memang IWW adalah seorang istri yang menjabat PNS kabur dari rumah secara tidak patut, yaitu bersama-sama dengan laki-laki lain, hidup kumpul kebo, keluar dari rumah tanpa izin suaminya, sesuai dengan pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 1990 dan PP 10 tahun 83 tidak ada kunjung memberi tahuan, maka hal itu bisa dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dan tindak pidana. Momentum lain kami meminta agar yang berwajib kembali mengusut pelanggaran hukum lain yang ada kaitannya yang dilakukan oleh IWW secara khusus, baik secara maupun obsporing maupun penelitian penyelidikan. Tanpa pretensi apapun kami sampaikan di dalam klarifikasi ini adalah bahwa benar-benar ada kejadian pelanggaran undang-undang maupun etika menunjukkan kelancangan dan kelengahan Dinas Pendidikan Tambak Romo di dalam penyelesaian masalah karena saudara Dede adalah benar-benar korban. Adapun pasal lain yang bisa dikenakan pihak-pihak yang turut serta membantu perkara adalah bahwa 1. Ada pihak lain, dalam hal ini adalah lembaga yang turut serta di dalam membantu suatu tindak kriminal atau pidana dan kejahatan. 2. Rekayasa penculikan pemerasan yang membuat seseorang status tidak tentu, perkawinan tidak jelas, pasal 277. 4. Dugaan adanya penyelewengan hak alas hak dan dengan kewenangan sebagai PNS atau percobaan adanya rekayasa pembunuhan karakter maupun fisik yang percuma jika dibicarakan saja. Kesimpulan lanjutan bahwa di dalam upaya tuntutan pro justisia yang bisa ditempuh bahwa dengan demikian daripada pola dan motif kejadian dapat disimpulkan, pantas ditetapkan tersangka utama adalah IWW dan yang turut membantu adalah kroni-kroninya. Keterangan berdasarkan pada penelusuran saksi dan peristiwa kejadian menunjukkan bahwa ada unsur perencanaan, unsur kesengajaan,
modus yang dilakukan IWW, merekayasa kejadian peristiwa penculikan yang terjadi atas dirinya sendiri dan anaknya yang dilakukan dengan sengaja dalam merupakan suatu kesatuan kejadian yang mengarah tindak rekayasa, pidana, konspirasi, permufakatan jahat yang dilakukan oleh Bambang Permadi, kroni-kroninya, Dinas Pendidikan Tambak Romo dan beberapa oknum kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, bahwa kejadian penculikan, perampasan, dan aksi masif membawa kabur itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh orang-orang profesional dan sangat ahli, expert untuk mengecoh suatu kejadian kasus, dan dengan berjalannya timing waktu, pembuktian sudah patut diduga pelaku adalah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dijatuhkan menjadi tersangka utama. Hal ini adalah bahwa IWW murni melakukan suatu perbuatan pencurian penggelapan bahwa sebelum melakukan peristiwa ini berdasarkan sidik perkara dan pembuktian masif bahwa IWW adalah seorang pelaku kriminal murni dan sindikat besar yang menaunginya untuk melakukan penindakan tegas baik pelanggaran etika PNS maupun penindakan atas pelanggaran hukum lainnya. Pengabaian dan pembiaran penuntasan kasus ini juga adalah bentuk pelanggaran hukum baru yang juga perlu diproses hukum, dalam arti bahwa harapan penulis dapat diwujudkan bahwa penjelasan kepada pihak-pihak dan berbagai pihak yang pada intinya kami sebagai korban dan menuntut kepada klien, menuntut pertanggungjawaban pernyataan Saudara Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo atas inkonsistensi pernyataannya terkait kasus pengalihan hak perdata dan dugaan adanya pidana di dalam proses gugat cerai kontentius yang dilakukan oleh anak buahnya, di mana beliau menyatakan bahwa akan berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut dan menyelesaikan administrasinya terkait insentif tunjangan gaji. Namun kenyataannya Saudara Muhammad Sutopo cuci tangan dan saling melempar di dalam dinas pendidikan. Hal ini menjadi angin ribut yang tidak berarti, di mana Rp 1,750 ribut 16 tahun 8 bulan. Berarti 39.156.0000 yang harus dibayarkan tunai, karena itu adalah kewajiban mengikat sebagai perjanjian proses gros sebagaimana perjanjian yang dituangkan oleh Saudara WW membayar gros atas uang prestasi atau jasa yang dilakukan oleh Saudara Didi, karena sudah menyangkut melakukan promosi sponsor repositioning sehingga Saudara WW bisa menjadi seorang PNS. Seharusnya pandangan-pandangan pemerintah dan kepolisian, pejabat dan kepolisian tidak hanya sekedar mendengar opini gelap atau pandangan sepihak yang dilakukan antar mulut ke mulut, telinga ke telinga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait overspell yang dilakukan oleh IWW dan laki-laki lain. Adapun apa yang dilakukan oleh Saudari WW adalah perkara overspell, overmah, pelanggaran yang berlebih-lebihan daripada persoalan biasa. Saya akan mengejar target sampai persoalan ini selesai dan kelar. Adapun dasar berpikir dari perkara ini adalah bahwa bukti surat laporan disampaikan Polres Pati jelas-jelas merupakan suatu kejadian bahwa sudah sejak awal kasus ini bergulir, dan kami sudah jelas-jelas menolak adanya pernyataan gugat tanpa penyelesaian. Jadi gugat boleh, tetapi harus diselesaikan versi sebelumnya. Bahwa gugat perceraian yang berkasus pidana yang dilakukan oleh IWW dan kroninya, karena status IWW adalah terlapor di Polres Pati dan Polres Blora maupun Polres lainnya, yang saya mempersyaratkan jika oleh pihak-pihak tertentu atasannya di ACC, maka saya meminta ganti rugi denda 20.800.000.000 rupiah, 20 miliar rupiah atas semua kerugian saya secara imaterial maupun material, perdata maupun pidana. Berarti Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sudah beramai-ramai merampas kemerdekaan orang, merampok,
menyerobot hak kemerdekaan saya, meliputi hak akses, askes, pensiun, tunjangan makan, tunjangan beras dan lainnya, dan sudah terlapor di unit 1 Polres. Jika perceraian ini terjadi, maka kasus ditingkatkan menjadi pidana dan IWW secara otomatis dapat ditetapkan sebagai tersangka utama perekayasa kasus lari dari rumah. Permohonan keterangan terkait Undang-Undang Polres Jeki Kasiwas. Saya mohon saya mohon agar kasus kesewenang-wenangan pejabat dan arogansi aparat kekuasaan pelayanan Dinas Tambak Romo Kabupaten Pati untuk diusut tuntas oleh Lidik 3, Unit 3, Tipikor Polres Pati sesuai laporan yang dimaksud nomor 13 /285 11 6 2016 ulangi Reskrim Polres Pati sesuai dengan rujukan SP Lidik 205 6 2016 dan nomor B 1896 10 2016 Reskrim Sprint Lidik 392 9 2016 Reskrim 21 September 2016 bahwa kasus ini jelas-jelas adalah kasus konspirasi besar di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang ingin lari dari pembayaran utang, uang prestasi, insentif, tunjangan suami sah, yaitu saudara IWW oknum guru SD yang bermasalah kriminal pidana berlapis, jungto penipuan, penggelapan, dan rekayasa bohong, permufakatan, pemutarbalikan fakta hukum, menghilangkan bukti, perampasan hak, pencurian, penggelapan, dan percobaan pembunuhan berencana yang sudah dilakukan, penganiayaan baik fisik maupun mental kepada saudara korban karena motif dendam pribadi dan kelainan mental, merusak nama baik korban. Selanjutnya bahwa klarifikasi kesaksian soal keberadaan saudara tersangka yang berpindah-pindah tempat yang tidak diketahui korban bisa meminta kepolisian bisa meminta petunjuk kepada saudara Sutik, alamat Blingi Jati, Warsito Sugian, Dinas Pendidikan Winong, Suwawi Gunung Panti, Genjik Sanuri Karangwotan, Suntari Karangwotan, Gunadi Karangwotan, Rintiatun Gunadi Karangwotan, Adminingsih RT 3 RW 1 Kedalingan, Sukandar Sales Elektronik Kedalingan, Sugianto Joko Kedalingan, Santoso Winong Parmin mantan Kades Sugian, Jamin Sugian, saksi Toto AP Mintorayu, Lasdi Tanggil, Bustami Arifin Pekalongan turut terlapor, Suwarno, dan ada modus dan motif lain yaitu pembuatan perkara di lintas terkait bahwa laporan ini tidak ada batasnya. Kan koren batasnya kan setelah kelar atau selesai. Tetapi karena ini adalah urusan penipuan, maka siapapun terlibat di dalam penipuan yang ditipu harus melihat ke belakang terkait dengan Muhammad Sutopo, Jayu Setianto yang menutupi kasus kriminal masif yang beruntun yang dilakukan oleh saudara Indah Wahyu Widiawati oknum guru SD 03 Tambak Romo yang sampai dengan sekarang berposisi tidak jelas, hidup tidak jelas gendaan dan bermula dari kasus proses gross hipotek sampai dengan menjadi pidana murni karena ada unsur rekayasa penipuan, pencurian, penggelapan aset saudara Soliguladi dan keluarga. Legitimasi restitusi dan resolusi perceraian gugat yang dilakukan oleh IWW menurut Muhammad Sutopo harus diselesaikan dan tidak menjadi bancaan sebab semua alasan saudari IW kepada narasumber adalah tidak masuk akal walaupun itu wajar karena perkawinan adalah sebuah transaksi besar di mana seorang pasangan harus saling membantu dan melayani. Sekalipun perceraian dianggap wajar, namun kontentius ada kejanggalan yaitu pendahuluan yang dilakukan yang tidak dengan wajar yaitu perceraian berdasarkan pencurian, penipuan dengan alasan berbelit-belit. Mohon Polsek terkait dan Polres Pati untuk mengejar kasus ini hingga tuntas dan mengusut siapa saja yang turut serta di dalam merancang merekayasa terlibat melakukan persekusi terhadap peristiwa kaburnya IWW dan kasus yang mengikutinya dan adanya etikat tidak baik berdasarkan pencalonan mens rea. Perjalanan kasus secara lisan 2011 sudah
pernah saya laporkan di Polsek Winong. Bahwa beberapa petunjuk sudah saya sampaikan bahwa selama ini saudari IWW menebar opini bahwa saudara DK depresi, gila, hilang ingatan dan benar-benar dalam pemasungan. Mengatakan saya dalam pemasungan bahwa pada tahun pertama ditinggal sampai 2017 memang depresi, mens rea. Yang dituntut adalah keadilan. Keadilan yang diteliti, peristiwa kaburnya dan motif kaburnya dan siapa pelakunya dari rumah yang dilaporkan secara lisan 2012, ditulis 2017. Kaburnya dari rumah setelah diterima PNS berdasarkan penelitian saksi, yaitu Ibu Hartimi Wiropajar di lapangan katanya sudah tidak cocok hidup saudara IWW. Yang selalu mengatakan bahwa saudara Dede gila dan hilang ingatan. Pengalian isu lokal yang dilakukannya dengan upaya gugat cerai, ada target yang akan dicapai yaitu menyingkirkan Dede dari dunia kerja, pendidikan, mencemarkan nama baik. Patut IWW menebar opini bahwa saudara Dede gila, depresi, hilang ingatan dan benar bahwa pada tahun pertama ditinggal sampai dengan 2017 memang depresi, mens rea. Keadaan saudara D adalah depresi dan tidak memungkinkan untuk diajak bicara, mengalami labil ambivalensi disparitas, skizofrenia, hisparia Alzheimer, dan penyakit lupa ingatan. Koordinasi dengan Polsek Gabus Winong, Tambak Romo Kayen dalam rangka penyidik dan menyelidiki sepak terjang perbuatan TSK IWW dengan sejumlah laki-laki mempertanyakan mengapa sampai dengan saat ini, yaitu 2020, belum ada respon tindak lanjut Polres Pati, Polda Jawa Tengah maupun Kejaksaan terkait dengan penyimpangan oknum PNS tersebut menindaklanjutinya melalui inspektorat karena sulitnya mekanisme pembuktian, maka beban pembuktian tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada pelapor yang sudah menjadi korban oleh Polres Pati maupun Polsek Winong. Polsek terkait diminta untuk melakukan pemeriksaan ulang kasus hilangnya IWW dari rumah secara objektif, transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu menggunakan aturan bahwa pasal 58 dalam menggunakan aturan pidana keadaan-keadaan pribadi seseorang yang mengharuskan, menghapuskan, mengurangi, memberatkan pengenaan pidana hanya diperhitungkan oleh pembuat, pembantu, dan yang bersangkutan. Sejungto juga pernyataan pasal 55 mengatakan bahwa mereka yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan suatu perbuatan, maksudnya pidana, yaitu terkena pasal penyertaan, yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana keterangan, menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan pidana. Ini adalah benar-benar terlibat. Jadi di sini tersangka bisa adalah Jayo Setianto, Muhammad Sutopo, Subagi, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Jaswadi, Sudiatna, Supawatin, dan ya satu lagi adalah Sudarmadi yang terakhir. Karena tugas Kepolisian Republik Indonesia pasal 14 huruf G Undang-Undang Nomor 2 2002 artinya melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dilanggar. Tersangka utamanya saksi kunci menutup-nutupi kasus adalah Muhammad Sutopo dan Subagi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Kami kembali meminta penjelasan secara rinci mengenai masalah yang dilaporkannya dan tindak lanjut yang dilakukan di dalam upaya penyelesaiannya. Saya diminta oleh Kejaksaan Negeri Pati agar melakukan pengawasan terhadap suatu tindak pelanggaran hukum dan meminta pengawalan masyarakat semuanya. Ya, semua pengawalan masyarakat Gabus 2020 dalam penyelesaian kasus tersebut menjadi perkara urus perkara. Selanjutnya saya mohon maaf bahwa dari dalam hati privasi bersih di langit, bersih di bumi, dan bersih di hati, di dalam hati yang paling dalam, saya tidak sedikit pun ada maksud untuk menuduh suatu privasi di dalam overspell. Tetapi karena kenyataan sudah terjadi bergulir bertahun-tahun, maaf, saya sudah urus
saya sudah laporkan penyimpangan yang dilakukan oleh WW terkait dengan pelanggaran hukum yang masif dengan pengalaman sebelumnya yang dilakukan di wilayah hukum Winong terkait penipuan, rekayasa bohong, penggelapan, dan manipulasi, pemalsuan dan lain sebagainya, dan penipuan berkali-kali. Dan ada bahasa legitimasi khusus yang multitafsir. Harus sama-sama kita pahami bahwa di dalam sidik perkara ini kita sama-sama menjadi korban atas kicauan saudari Wiwi, bahwa ada unsur adu domba, rekayasa kasus, walaupun dipandang dari supremasi bejatnya lemahnya hukum, derajat hukumnya lemah, tetapi keadaan yang berkembang kejadiannya sangat masif dan demikian dapat diteliti secara serius. Dipandang dari nilai-nilai norma-norma etika, yang saya maksud di sini adalah bahwa tanda-tanda tingkah laku, derajat yang dipakai untuk ukuran seseorang bukanlah soal benar atau salah, tetapi etika perilaku sosial yang tidak patut, tidak pantas karena menyangkut tata cara, pola peraturan, pengertian, sikap, perasaan yang sudah diperhatikan melalui perilaku manusia dan instansi. Karena nilai-nilai itulah kita menyatu di dalam kepribadian bahwa di atas sadar dan bawah sadar yang mendorong timbulnya suatu peraturan, suatu tindakan yang harus dipikir secara mendalam, apakah ini melanggar hukum atau tidak. Bila dilanggar akan timbul perasaan rasa malu, rasa bersalah yang mendalam dan sukar untuk dilupakan, bahwa pelanggaran norma nilai-nilai etika sangat merugikan orang per orang lain maupun masyarakat, karena melanggar nilai-nilai utama yang lebih penting dari nilai lainnya, yaitu nilai normatif, nilai tentatif, etika, dan normatif pada pilihan yang dilakukan oleh seseorang atas tindakan yang dilakukan karena timbul suatu sanksi, yaitu satu, banyaknya orang yang menganut karena seorang pejabat memiliki keteladanan tertentu yang harus bisa dijaga. Lamanya nilai-nilai itu dianut, yaitu karena kejadian itu berlangsung cukup lama, maka tingginya usaha mempertahankan nilai kebenaran ini menjadi postulat utama. Tingginya kedudukan seseorang. Padahal 339 bis memberikan keterangan yang bertentangan dengan sebenarnya, diancam 1 tahun 4 bulan. Sengaja memberi keterangan palsu. Saya berjanji demi Allah bahwa saya tidak melakukan keterangan palsu. Terus 397 merugikan pemiutang, yaitu membuat pengeluaran yang tidak ada, meliarkan barang yang cuma-cuma di bawah harga, dengan cara menguntungkan piutang di waktu pilot, tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan, dan itu menurut kontur 398, jika turut membantu maka kerugian bisa dilakukan. Pasal lain bis, pasal 112, jika saksi tidak bisa datang memberi alasan yang patut wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik, maka harus dijemput. Penyidik datang ke tempat kediaman dan mengambil. Pasal 117, keterangan dan atau saksi kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Dan dalam hal tersebut memberi keterangan yang sebenarnya dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. Kejadian lain adalah Sarah, orang asli Pati itu pembicaraannya tensinya memang tinggi, apalagi kalau ada kesalahan terkait hubungan skandal, maka bisa lebih keras. Maka diperingatkan sekali lagi atau 2 kali lagi tetap tidak digubris, maka selama ini masih tetap memberi toleransi adanya unsur-unsur penipuan, pencurian, penggelapan, pemberatan, serta perencanaan untuk minggat sejak 2003-2011, berarti ada modus yang baru saja diketahui tahun 2020. Sebab selama itu memang korban adalah malah mengendalikan diri karena takut kehilangan istri. Semua yang diminta dituruti dan dikabulkan suaminya, termasuk mengizinkan agar jadi PNS dan dukungan dana pengadaan lainnya. Ada unsur persekusi dan permufakatan jahat lainnya yang dirancang oleh IWW dan kroninya. Saya mohon Polsek Winong, Polres Pati menanggapi delik perkara untuk menindaklanjuti kasus ini yang adalah murni penipuan, rekayasa bohong yang selama itu keluarga aman-aman saja, harmonis saja. Suami bekerja sebagai guru di SMP 2 Winong dan istri menjadi PNS di SD Tambak Romo.